Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi. Terima kasih kepada Ketua Tim TPP Bapak kelas 1 Palembang yang telah berkenan untuk memberikan kesempatan pada saya untuk memaparkan profil dari klien yang akan diusulkan untuk program integrasi. Next. Adapun rumusan masalah ada 5 poin. Yang pertama yaitu bagaimana profil dari klien dan kelayakan penjamin yang akan menjamin klien selama program integrasi. Yang kelima, bagaimana tingkat risiko pengulangan dari tindak pidana yang dilakukan oleh klien. Adapun selanjutnya yaitu mengenai profil klien maupun penjamin. Klien bernama Reza bin Afani, pasalnya narkotika, pasal 11 ayat 1 Undang-Undang 35 tahun 2009. Di mana lama pidananya itu 4 tahun 6 bulan dengan subsidi 3 bulan, untuk ekspirasinya di tanggal 24 bulan 10 2024. Adapun di 2/3-nya di tanggal 31 bulan 12 2022. Klien dilahirkan di Palembang tanggal 4 bulan 11 tahun 98. Tamatan SMA, pekerjaan masih swasta. Untuk alamat terakhir di Jalan Kiai Haji Asari, Lorong Rawo, Palembang. Adapun penjamin ayah kandung sendiri bernama Arfani, dilahirkan di Palembang 28 Desember 79, pendidikan terakhirnya SMA, pekerjaannya wira swasta, alamatnya sama dengan klien. Next. Adapun terkait riwayat dan perkembangan hidup klien, riwayat kelahiran, pertumbuhan, dan perkembangan. Klien dilahirkan di Palembang dalam kondisi sehat dengan persalinan dibantu oleh bidan. Klien merupakan anak kedua dari 3 bersaudara. Pertumbuhan fisik klien berjalan normal dan sehat sesuai dengan usianya. Klien tidak pernah mengalami sakit parah yang membutuhkan penanganan serius. Perkembangan psikologinya sejak kecil berlangsung dengan baik dan tidak mengalami gangguan kejiwaan. Adapun pendidikannya, klien menempuh pendidikan di SD Negeri 147 Palembang dan melanjutkan ke SMP Dharma Bakti Palembang. Setelah itu, klien melanjutkan SMA PGRI 4 hingga selesai. Klien belum pernah mendapatkan pendidikan non formal. Orang tua klien selalu menasihati klien untuk selalu menjadi orang yang baik dan bermanfaat, dan senantiasa mengingatkan untuk menjauhi perbuatan yang terlarang dan merusak diri maupun orang banyak. Adapun riwayat tingkah laku, klien belum menunjukkan bakat dan potensi maupun minat pada yang lebih spesifik. Awalnya, klien sangat jarang menjalankan ibadah, namun selama berada di lapas, klien mulai mengikuti pembinaan keagamaan yang diadakan di lingkungan lapas. Informasi dari klien, dia baru pertama kali terlibat dalam permasalahan hukum. Setelah itu juga kami PK mengecek SIPP, memang betul klien masih baru pertama kali melakukan permasalahan hukum. Yang keempat, menurut keterangannya, klien mulai merokok hingga mengkonsumsi alkohol saat di bangku SMP dan menggunakan narkotika di tahun 2019. Adapun latar belakang tindak pidana klien. Klien melakukan tindak pidana sekarang karena ketergantungan dan kurangnya pengawasan dari kedua orang tua, di mana awalnya klien mencoba-coba untuk menggunakan narkotika jenis sabu-sabu bersama rekan-rekannya hingga merasakan kenikmatan sendiri yang akhirnya klien lakukan secara sendiri di setiap pekannya. Sebelum tertangkap, klien membeli narkotika tersebut sebanyak 1 paket kecil yang seharga 150.000 dengan saudara AY yang sampai sekarang masih di PO di Jalan Hancur Negara pada tanggal 9 April tahun 2020. Selanjutnya, klien langsung menuju perjalanan pulang, namun pada saat perjalanan pulang ada razia rutin yang dilakukan oleh Polsek Sukanangkap, di mana klien bermotor untuk diperiksa surat kendaraannya, dan klien tidak dapat menunjukkan surat kendaraan tersebut. Lalu pihak kepolisian melakukan pemeriksaan motor maupun tubuh klien dan didapatkan paket sabu di dalam lepitan baju klien. Dari hal tersebut, klien dibawa ke kantor untuk diproses lebih lanjut. Next. Adapun tanggapan berbagai pihak, tanggapan dari klien,
memang memang yang dituduhkan kepada dirinya memang benar dan dilakukan oleh dirinya. Kalian juga memahami tindakan tersebut merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan dijatuhi hukuman pidana. Klien berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut dan berharap pengusulan PB-nya dapat disetujui. Keluarga klien sudah sangat siap apabila klien diusulkan untuk mendapatkan pembebasan bersyarat, dan penjamin berjanji akan membantu proses PB tersebut dengan selalu mengingatkan dan mengawasi agar klien selalu mentaati peraturan dengan baik. Adapun tanggapan masyarakat dan pemerintah setempat, masyarakat tidak keberatan jika klien menerima program integrasi tersebut asalkan klien bisa memperbaiki diri dan tidak mengulangi lagi ataupun melakukan perbuatan melanggar hukum lainnya. Pemerintahan setempat yang dalam hal ini diwakili oleh Ketua RT sangat mengenal baik klien maupun keluarga dengan cukup baik, dan Ketua RT sangat mendukung agar klien mendapatkan bimbingan dan bisa merubah perilaku buruk klien menjadi lebih baik. Adapun tingkat risiko dan pengulangan, kami selaku PK telah melakukan asesmen baik RRI maupun kriminogenik, di mana RRI diperoleh poin 5, yaitu termasuk pada tindak pidana pengulangan yang rendah, namun tetap dibutuhkan pengawasan dan pembinaan sehingga klien menyadari kesalahan tidak mengulangi kembali tindakan melanggar hukum. Sebagai tambahan, pada bagian D ada satu item yang dicentang sehingga dilanjutkan ke asesmen kebutuhan kriminogenik. Setelah dilakukan asesmen kriminogenik, didapatkan poin keseluruhan dengan hasil nilai 11 atau dikategorikan sedang, di mana faktor yang paling berpengaruh yaitu waktu luang atau rekreasi dengan kategori tinggi dan faktor lainnya berada pada kategori yang sedang dan rendah. Inilah rencana pembinaan cashplan kami terkait waktu luang, rekreasi, manajemen keuangan, dan penggunaan narkotika, obat-obatan lain, dan konsumsi alkohol. Strateginya dilakukan pembinaan keterampilan kerja usaha dan pemberian rehabilitasi medis. Untuk waktu pelaksanaannya dari bulan September sampai dengan Januari secara berurutan. Tibalah pada kesimpulan dan rekomendasi. Adapun kesimpulannya, klien terlibat kasus narkotika dengan pasal 11 karena faktor ketergantungan. Selama menjalani pembinaan, klien mulai beribadah, menjalankan sholat, serta mengikuti pengajian, di mana klien juga merupakan WBP yang mengikuti program pesantren. Hubungan klien dengan keluarga dan petugas serta warga binaan lain berlangsung dengan baik. Masyarakat dan pemerintah setempat sangat mendukung untuk dilakukan program usulan pembebasan syarat, asalkan kalian dapat berperilaku baik dan tidak mengulangi melakukan pelanggaran lagi. Penjamin dalam hal ini ayah kandungnya bernama Alfani sangat siap dan menerima untuk diberikan anaknya program integrasi dan siap membimbing klien untuk menjadi manusia yang lebih baik lagi. Serta yang kelima, untuk hasil asesmen diperoleh nilai untuk RI sebesar 5 yang pada tingkat rendah dengan bagian D ada satu item dicentang, sehingga dilanjutkan ke asesmen kriminogenik yang diperoleh 11 dengan kategori sedang. Apabila usulan PB disetujui, klien akan melaksanakan integrasi nomor tua klien yang bernama di Jalan Kiai Asari, Lorong Rabu-Rabu, Palembang. Untuk rekomendasi dari kami, berdasarkan kesimpulan dan saran dari PK, maka klien atas nama Raja bin Arfani dapat diberikan program pembebasan bersyarat. Selama menunggu tahap integrasi, agar pembinaan terhadap klien di Lapas Narkotika Banjarmasin lebih ditingkatkan, terutama dalam bidang keagamaan untuk membuat jati diri klien. Selain itu, klien dapat diikutkan dalam program pembinaan kemandirian agar klien mendapatkan kalian baru yang nantinya akan bermanfaat untuk klien setelah klien menjalani masa integrasi. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon kiranya untuk pada tim TPP lainnya untuk memberikan saran maupun pendapat untuk kebaikan kita bersama. Demikian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.